Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih, mungkin supportan Anda semuanya, dukungan Anda semuanya, sehingga channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini gitu. Ya, ini mohon maaf, ini agak bising ini. Ini suasananya tidak seperti biasa karena saya coba di luar ruangan, tapi yang penting suara saya jelas di situ dan bisa Anda dengar ya. Oke, jadi gini, seperti judul video kita hari ini yaitu ini, pinjol melumpuhkan pikiran dengan sebar data. Itu sebenarnya gitu ya. Karena saya perhatikan banyak dari teman-teman itu yang bingung ketika datanya disebar, datanya dibagikan atau dikirim KTP ini segala macam ke orang sekitar, sehingga dia bingung ini mengarahnya seperti apa gitu loh. Ya. Jadi dia melihat cuman dari satu sisi, ada yang misalnya, "Bang, gimana Bang, data saya disebar ini Bang ke orang tua, ke teman-teman, saya malu Bang ini segala macam gitu loh. Saya stres Bang, saya sampai depresi Bang gitu loh." Ya. Tapi ini yang mau kita bahas hari ini yaitu pinjol melumpuhkan pikiran kita dengan sebar data. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya seperti biasa silakan disupport dulu, di like dan di share juga supaya channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi gitu loh. Ya. Pastinya saya juga semangat memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Pinjol menyebarkan data itu melumpuhkan pikiran Anda. Ya. Itu tujuannya gitu loh. Ya. Dengan mereka sebar data itu pikiran Anda yang cerdas, pikiran Anda yang cemerlang atau pikiran Anda yang selama ini mungkin Anda berpikir, wah ini gimana sehingga pikiran yang pintar itu hilang gara-gara cuman sebar data gitu loh. Ya. Jadi ini banyak banget dari teman-teman semuanya yang bertanya ke saya, "Bang, gimana Bang? Data saya sudah disebar, saya jadi malu, harga diri saya jadi hilang." Banyak lagi hal lainnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Tapi percayalah, sebar data itu sebenarnya itu menghilangkan kepintaran Anda. Supaya apa? Supaya terjadilah gali lubang, tutup lubang ya. Jadi di saat orang ini panik, di saat orang ini stres, itu mereka tanpa berpikir panjang, mereka akan melihat lagi di aplikasi lainnya. Ya. Jadi ketika Anda ketakutan, ketika data Anda disebar atau orang sekitar Anda diteror, di saat itu pikiran Anda yang pintar itu lumpuh dengan sendirinya. Ya, ketika pikiran ini lumpuh, barulah di situ terjadi Anda berinisiatif, "Oh ya udah, saya ambil di sini. Saya harus ambil aja di sini dulu." Ya. Yang penting saya tutupin ini dulu. Ini udah bikin pusing saya. Ya. Padahal ketika itu terjadi dalam pikiran Anda dan Anda berpikir udah membuat pusing misalnya gitu kan, di saat itu Anda sudah masuk ke dalam jebakan pinjaman online. Ya. Kenapa? Karena akan terjadi gali lubang dan tutup lubang untuk versi banyak berikutnya. Bukan versi satu ini, tapi akan banyak lagi. Ya. Akan banyak, bahkan lebih dari 5, lebih dari 10. Di sinilah awal terjadinya. Ya, makanya Anda itu harus pahami dulu kinerja dari pinjol ini sebenarnya seperti apa. Ya, kenapa selama ini debt collector pinjaman online selalu menyebarkan data kita? Ya, itu Anda pikirkan dulu. Anda harus analisa dulu kenapa ini. Ya. Bukankah mereka di awal pengajuan mereka juga meminta data kita kayak KTP, kayak KK gitu loh. Kenapa ini selalu terjadi baik dari legal maupun ilegal? Ya. Tujuan mereka itu menumbangkan kepintaran dalam pikiran Anda. Ya, dengan mereka meneror, menekan setiap hari, nyaris otak Anda tidak bisa berpikir lagi. Anda tidak akan bisa berpikir dengan maksimal, Anda tidak akan bisa berpikir dengan normal. Ya, biasanya di saat posisi ini debt collector dia dengan seenaknya bisa masuk ini. Dan apalagi bagi teman-teman yang biasanya yang paling sering ini kan membayar pinjol ketika posisi tertekan. Ini orang-orang seperti ini dia akan habis duluan ini.
dia akan tumbang duluan, dia akan hancur duluan. Kenapa? Karena dia tidak bisa masuk dalam sebuah tekanan. Dia masuk dalam skenario debt collector, tapi dia tidak bisa untuk keluar. Ya. Dan rancangan untuk ancaman ini kan sudah direncanakan. Mereka itu kan sebuah perusahaan. Jadi mereka telah memarketingkan ini supaya kayak mana orang ini bisa membayar ketika berada dalam posisi tekanan. Ya. Apalagi teman-teman yang sering memperpanjang, mencicil, berarti Anda setelah masuk dalam skenario debt collector. Anda harus pikirkan itu. Ya. Jadi untuk keluar dari pinjaman online, biarkan mereka sebar data. Anda masih ingat, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Ya. Kalau kita paksakan ini terus-terusan, kita berpatok di sini, gimana ini kita kecemasan data kita disebar, siap-siap kehancuran mendekati Anda. Tidak beberapa hari lagi, tidak beberapa saat lagi, Anda tumbang dengan ini. Ya. Tapi kalau Anda no problem, oh saya nggak ada masalah, mau sebar data, mau ini segala macam, biarkan, itu nggak ada masalah. Yang penting juga uang saya juga tidak ada, karena itu juga kinerja mereka, bukan satu atau dua orang. Tapi semua yang gagal bayar pinjol, mau orang lancar pun juga tetap akan diteror. Ya, bahkan yang legal sekalipun berapa banyak itu kemungkinan data Anda akan disalahgunakan. Ya, ini buat teman-teman semuanya ini, tolong dipikirkan lagi, jangan terlalu ketakutan ketika data Anda disebar. Ya, mereka sengaja melumpuhkan kepintaran dalam sebuah pikiran Anda melalui sebar data, supaya terjadi tingkat kepanikan yang terlalu tinggi, tingkat depresi yang tinggi, tingkat kesetresan yang tinggi, sehingga Anda tidak berpikir apa lagi gitu loh. Dan giliran Anda bertemu solusi hutang, baru kesadaran mulai muncul. Ya, oh iya juga ya, benar ya kata Bang Medi ya, ini segala macam. Kalau bisa ke depannya jangan sampai benar kata Bang Medi, tapi benar kata hati Anda. Oh ternyata benar, saya harus stop ini segala, harus lahir dari situ. Saya nggak ada uang, apa yang harus saya takutkan? Harus ada inisiatif dari hati Anda gitu. Ya, tapi kalau enggak, mudah-mudahan dengan Anda hadir di channel Solusi Hutang, itu bisa membangkitkan kembali semangat Anda yang sudah mulai lumpuh, sudah mulai drop banget gitu. Ya. Mungkin untuk saya cuma itu dulu. Jadi intinya tidak ada yang perlu kita takutkan ketika sebar data. Sebenarnya sebar data itu hanyalah melumpuhkan pikiran kita yang pintar. Ya. Supaya apa? Supaya panik, supaya pikiran itu tidak berjalan lagi, sehingga kita tidak berpikir banyak, langsung ke gali lubang tutup lubang. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin untuk hari ini cuma itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya. Atau Anda juga mau follow Instagram saya, silahkan @medibroni. Anda juga silahkan di follow. Ya. Yang penting Anda support terus channel Solusi Hutang. Kayak mana channel ini bisa berkembang gitu loh. Ya. Supaya apa? Supaya saya makin semangat lagi, supaya saya makin gigih lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semua. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.